Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Farizal dengan NIM 2022-32005. Pada kelas pengantar multimedia kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganimasikan sebuah objek baling-baling dan burung sesuai dengan yang sudah dilakukan pada praktikum pertama. Oke, pertama-tama kita buka dulu Unity Hub-nya, kemudian kita bisa buat project baru. Kita buat project di 2D, kemudian kita ganti nama projectnya, misalnya di sini praktikum 1, langsung create project. Oke, kemudian akan langsung terbuka secara otomatis Unity-nya. Oke, sekarang sudah terbuka Unity-nya. Oke, setelah terbuka Unity-nya, kita bisa langsung saja ke bagian project window. Di sini di bagian kosong kita bisa klik kanan, kemudian import new asset, kemudian pilih asetnya yang ingin dimasukkan. Sini kita langsung pilih aja semuanya, kemudian klik import. Kemudian setelah diimport semuanya, langkah selanjutnya adalah kita akan memotong objek yang ada di aset ini, karena untuk mempermudah ketika kita ingin menggunakan objek yang hanya kita inginkan. Oke, langsung aja caranya. Di sini kita klik dulu objek yang kita ingin potong, kemudian di bagian inspektor sini kan ada sprite mode. Di sini dia masih single, kemudian kita ubah ke multiple, kemudian kita buka sprite editornya, kita apply aja, kemudian kita klik yang segitiga ini, kemudian kita langsung slice aja, maka otomatis objeknya akan terpotong sesuai objeknya. Bisa langsung close aja, kita save aja. Nah, untuk objek yang lainnya pun caranya sama seperti itu, diubah ke multiple, buka sprite editor, apply, kemudian klik segitiga ini, langsung potong aja. Oke. Sama ini juga. Untuk objek yang ini tidak saya slice karena ini merupakan background. Oke, setelah di slice semuanya, kita langsung aja masukin pertama backgroundnya dulu. Seperti yang bisa kalian lihat di sini kan ada logo kamera putih. Ini bisa diklik, kemudian akan muncul di sini frame kameranya itu. Jadi ini kayak point of view dari kameranya. Jadi kan bisa dilihat di sini kalau kita kecilin, di sini kan ada frame garis putih. Nah, itu kita sesuaiin aja supaya bisa satu frame. Oke, ketika kita mengubah ukurannya gini, seperti ini kan dia jadi tidak rapi, bisa gepeng. Nah, caranya itu kita sambil tekan shift, kemudian kita atur aja ukurannya, dia akan menyesuaikan. Nah, kita coba lihat framenya udah pas. Selanjutnya kita masukkan objek tanah. Nah,
objek tanah ini kan ada di bawahnya background. Caranya agar kita bisa mengubahnya menjadi di depan si background, kita ke bagian inspektor ini di sebelah kanan. Kemudian ini ada tulisan order in layer, kita ubah menjadi 1, maka dia akan maju layarnya ke depan background. Oke, di sini kita atur aja ukurannya sambil tekan shift biar rapi. Oke, di sini lagi kita masukkan beberapa. Di sini 1, ukuran. Oke, untuk mempercepat langkah, di sini saya langsung duplikat aja. Caranya dengan menekan Ctrl plus D. Untuk di macOS Command plus D. Oke, selanjutnya kita masukkan objek tiang listrik. Di sini kita ubah menjadi order in layer 1 dan kita atur ukurannya kira-kira segini lah. Terus kemudian kita masukkan objek baling-baling, atur ukurannya, sesuaikan dengan tiang listriknya. Oke, kemudian masukkan objek burung. Kita atur ukurannya kira-kira segini. Oke. Oke, setelah kita menata objek sesuai dengan yang kita inginkan, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat script C# script karena Unity ini menggunakan bahasa C#. Oke, caranya adalah di bagian project window ini, di area kosong ini kita bisa klik kanan, kemudian create. Di sini kita create folder dulu, kita beri nama script aja, enter, terus kita masuk ke dalam foldernya, kemudian klik kanan lagi, kita create C# script, kita beri nama kincir, enter. Oke, selanjutnya bisa kita langsung buka aja scriptnya, maka dia akan langsung membuka VS Code. Kemudian di VS Code ini kita ketik kodenya, yaitu di dalam kelas kincir ini kita bikin public integer, kita deklarasikan variabel baru dulu, kecepatan x. Oke, setelah kita deklarasikan, kemudian kita ke bagian fetch update. Kita menggunakan transform rotate. Oke, jadi
sintaks transform.rotate ini gunanya untuk mengubah arah rotasi kincir angin sesuai dengan sumbunya seperti yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu variabel kecepatan X, kecepatan Y, dan kecepatan Z, yang dimana variabel ini juga menggambarkan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, kemudian setelah kita selesai mengcoding, kita langsung aja balik ke Unity-nya, maka akan otomatis untuk memasukkan codingannya. Dan seperti yang bisa dilihat di sini ada error. Kita bisa lihat di sini ada 850. Ini artinya baris kodenya. Kita bisa lihat di sini kode baris ke-8. Oh, di sini saya lupa titik koma. Kemudian kita langsung aja coba dulu. Oke, udah hilang errornya, berarti sudah berhasil. Kemudian setelah berhasil, kita bisa selanjutnya kita klik kincirnya. Kemudian kita di bagian inspektor sini, di bagian kanan kita bisa add komponen. Kemudian kita bisa search kincir sesuai dengan nama C# script yang sudah kita buat tadi. Kita langsung klik aja. Kemudian di sini akan ada tadi variabel kecepatan X, kecepatan Y, dan Z, yang dimana ini juga merupakan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Oke, di sini kita ubah aja kecepatan Z-nya menjadi 1. Semakin besar angkanya maka putarannya akan semakin kencang juga. Oke, kita tes dulu 1, kemudian kita langsung start aja, kita play. Oke, sudah baling-balingnya akan berputar sesuai dengan sumbunya, yaitu sumbu Z. Oke, selanjutnya kita klik objek burung, kemudian kita ingin menambahkan rigid body. Nah, rigid body 2D. Kenapa kita menambahkan rigid body 2D? Karena kita ingin burungnya itu memiliki massa, jadi burungnya itu akan jatuh ke bawah kalau kita play. Kita coba play. Nah, maka burungnya akan jatuh. Karena rigid body ini berfungsi untuk mengaplikasikan hukum fisika ke objeknya. Oke, selanjutnya kita add komponen lagi di objek burungnya, itu box collider yang 2D. Nah, box collider 2D ini berfungsi untuk mendeteksi sentuhan antar objek. Kita bisa langsung play aja. Nah, kenapa burungnya sama tanahnya itu masih tembus, tidak terhenti di atas tanah? Karena box collider ini hanya ada di objek burungnya, sementara di objek tanahnya belum ada box collidernya. Di sini kita bisa tambahkan aja box collidernya, kemudian kita play. Nah, maka si box collidernya ini bisa mendeteksi sesama box collider. Jadi apabila tidak ada box collider di salah satu objeknya, maka tidak akan berfungsi. Oke, mungkin sampai sini saja penjelasan saya tentang praktikum pertama ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.